Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya. Jadi channel ini ya saya khususkan untuk teman-teman Senin Legi ya. Saudara-saudara Senin Legi ya. Bisa kunjungi channel ini, juga bisa subscribe channel ini ya. Saya akan update ya video setiap hari minimal 1. Kalau 2 kayaknya masih belum mampu ya. Waktunya teman-teman ya. Walaupun videonya nanti 4 menit, 5 menit, 6 menit gitu ya. Saya akan update ya. Setiap hari itu satu video ya. Ya. Nah, ini untuk mengakomodir ya teman-teman Senin Legi gitu, ya. Supaya lebih fokus energinya ya, supaya tidak pecah kemana-mana gitu. Maka saya buatkan channel khusus ya, Weton Senin Legi ya. Nanti ada yang tanya gitu ya, kenapa kok yang dibahas Senin Legi gitu ya. Saya tidak mau ada pertanyaan itu lagi gitu. Ya, karena memang ini channel khusus tentang Senin Legi. Loh, ada yang tanya seperti itu teman-teman ya. Ada yang tanya, oh sentimen dengan Senin Legi, karena yang saya bahas itu adalah negatif terus gitu. Menyudutkan, mengkritik gitu loh ya. Nah ini berarti Anda ini nontonnya di skip, terus tidak memahami, terus ditafsirkan sendiri, ngawur oleh gitu ya. Nah, kalau ada komentar-komentar semacam itu sudah ndak tak kasih ampun, langsung saya blok. Supaya apa? Supaya energi channel ini benar-benar positif gitu. Supaya channel ini benar-benar bisa membangun sifat watak karakter Anda ya. Supaya channel ini bisa membangkitkan motivasi Anda ya, membangkitkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Itu harapan saya itu seperti itu. Makanya ketika komentar-komentarnya ini ya, sifatnya itu komplain, sudah karu-karuan ya sudah, eksekusi saja ya. Saya hanya mau ngajak orang-orang ya, atau sedulur-sedulur Senin Legi yang mau diajak untuk baik, diajak untuk benar, diajak untuk mengenal potensi yang ada di dalam diri Anda ya. Itu intermezzonya ya. Materi yang saya bahas kali ini ya, untuk materi pertama ini adalah kodam pendamping Weton Senin Legi ya. Jadi kodam pendamping ini adalah makhluk halus ya. Kodam pendamping itu adalah jin ya. Kodam pendamping ini adalah perewangan. Itu hanya soal bahasa saja ya. Yang membedakan antara makhluk halus dan kodam itu sebenarnya terletak pada fungsinya gitu. Jadi kalau kodam ini membantu manusia gitu ya, tapi tidak ada yang sukarela loh ya. Tetap ya, ketika kita menggunakan kodam itu energi batin kita juga terhisap, juga menggunakan energi kita, sedikit banyak itu menggunakan energi kita. Nah, sedangkan ketika kita ini ya menggunakan makhluk halus ya, menyuruh makhluk halus, tentunya kita harus tundukkan dulu dia. Tentunya kita harus kasih upah, kasih sesaji, kasih semacam-macam. Tapi kalau kodam ya tidak ya. Langsung bisa Anda suruh kapan saja tanpa adanya sesaji macam-macam. Nah, kalau Anda ingin memberi sesaji macam-macam itu hanya sebagai bentuk penghormatan saja. Karena pada dasarnya ketika itu adalah kodam milik Anda, kodam pendamping Anda, itu sudah ada ikatan batin. Nah, terus siapa kodam yang mendampingi teman-teman Senin Legi? Apakah harimau? Apakah kucing? Apakah naga? Apakah gajah? Nah, tentunya ya kodam yang mendampingi Anda ini bisa berubah wujud apa saja. Dan tentunya teman-teman Senin Legi tidak semua diikuti oleh kodam ya. Jadi jangan dikultuskan ya, bahwasanya
Orang yang lahir Senin Legi memiliki kotam harimau. Lah, ini dari mana dasarnya? Kalau Anda tidak pernah berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya gaib, tidak pernah melakukan pemaharan, tidak memiliki pusaka, tidak memiliki leluhur yang ahli tirakat gitu, ya, tidak pernah menjalani ilmu keilmuan, ilmu hikmah, ilmu kejawen, ya, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki yang namanya kotam pendamping. Jadi tidak usah dipaksakan. Tidak memiliki kotam pendamping, ya tidak masalah gitu. Tidak ada ruginya kita tidak memiliki kotam itu juga tidak rugi gitu. Ya. Jadi jangan dikultuskan. Banyak ya konten kreator itu yang mengatakan kotam Senin Legi didampingi oleh Eyang Semar, didampingi oleh wasit, ngawur kabeh. Ya. Nah, saya mau meluruskan ini supaya benar-benar Anda itu tidak mengkultuskan. Kalau Anda terkultuskan, mengkultuskan ya, seolah-olah Anda itu ya memiliki kemampuan ini itu didampingi oleh kotam tadi. Ya nanti Anda tersesat gitu. Ujung-ujungnya musik, ujung-ujungnya syirik gitu. Syirik dan musyrik, ujung-ujungnya ke sana gitu. Anda akan mengkultuskan kemampuan yang sebenarnya itu adalah kemampuan diri Anda. Tapi ya, dibelokkan dengan pemahaman, dengan Anda sering nonton tentang kotam. Dibelokkan seolah-olah yang memiliki kemampuan itu adalah kotam yang bersemayam di dalam tubuh Anda. Padahal ya bukan. Bisa jadi yang mampu itu adalah sedulur papat Anda sendiri. Ya, jadi intinya ketika Anda ini diikuti oleh kotam pendamping, maka otomatis Anda bisa melihat kotam itu. Ya. Bukan proses belajar, ya, bukan. Anda kan otomatis bisa melihat itu. Ya. Walaupun ketika Anda berproses, misalkan Anda menjalani keilmuan ya, ilmu hikmah, Anda mengamalkan keilmuan, terus Anda baca ilmu ya, suatu saat Anda akan bisa melihat kotam dari ilmu tadi. Nah, prosesnya seperti itu. Ya, kalau itu lewat kotam keilmuan. Kalau itu katakanlah Anda ini beli pusaka ya, beli keris ini. Kan di dalam pusaka itu ada kotamnya. Ya saat itu ya, saat ada transaksi, itu Anda otomatis ya. Ketika Anda katakanlah ada 10 keris ya dipajang gitu. Tiba-tiba Anda senang salah satu. Itu sudah ada ikatan batin. Sudah ada proses penyelarasan. Anda bisa merasakan. Ya, walaupun awalnya mungkin Anda bisa merasakan, tapi lama-kelamaan pasti akan nongol, pasti Anda akan bisa melihat. Walaupun Anda tidak pernah laku, tidak pernah tirakat. Baru itu namanya kotam pendamping. Tapi kalau Anda sama sekali merasakan tidak, melihat tidak bisa menggunakan, nah itu makhluk halus ya. Jadi bukan kotam pendamping. Jadi itu saja dulu ya teman-teman. Senin lagi pembahasan tentang kotam pendamping. Kita akan sambung lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi. Sehingga wawasan ini saya berharap teman-teman Senin lagi ini bisa dimanfaatkan gitu. Supaya Anda tidak mudah tertipu dan ditipu oleh dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.